balik lagi di Undrika TV. Kali ini kita akan meliput vaksinasi dosis kedua jenis AstraZeneca dan diikuti oleh dosen dan karyawan di Universitas Riau Kepulauan. Yuk ikutin yuk! Please show me something good in my life. For once I'd like to bury my pride. Ini sih Pak, mau tanya-tanya nih Pak, bahas tentang vaksinasi yang dosis kedua Pak AstraZeneca. Gimana Pak pasca vaksin Pak? Tadi Pak resmi barusan. Alhamdulillah prosesnya cepet. Jadi tadi kita setelah isi formulir, terus juga dicek, terus ditanya-tanya juga screening, kemudian diperiksa temperatur, tekanan darah, terus langsung disuntik. Ya prosesnya nggak sampai 5 menit sih, udah selesai. Ya. Lebih cepat yang kedua ini ya Pak, karena sudah yang di Iya. awal tinggal langsung bawa kartu vaksin aja ya Pak sama Iya KTP betul. ya Pak. Oh iya bawa kartu vaksin sama KTP. Oh gitu. Terus gimana Pak kalau yang kedua ini, apakah yang udah pengalaman pertama jadi nggak ada terasa yang nyeri gitu ataupun yang gimana gitu Pak? Nah yang pertama itu kebetulan saya sih nggak ngerasakan, ya kalau sakit Pasca disuntik suntik, ya iya, pasti benar ya, ya, Pak. terus agak pegel-pegel tangan. Iya Pak. Cuman kalau untuk kipinya kejadian apa namanya Ikutan pasca imunisasi ya Pak. itu hampir nggak ada sih gitu, tapi mudah-mudahan ini juga nggak ada deh. Iya, amin ya Pak, tidak mengganggu aktivitas jadinya ya Pak ya. Nggak apa-apa. Oke, Pak ada pesan-pesan nggak untuk sahabat Undrika dan masyarakat pada umumnya Pak untuk mengenai sukseskan vaksinasi ini Pak dari pemerintah? Oke, jadi vaksinasi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya sebagai manusia dalam hal menghadapi pandemi ini. Selain juga untuk mendukung program pemerintah agar kita ya minimal terbebas sedikit dari virus COVID-19 ini. Dan juga untuk kita bisa beraktivitas dengan normal kembali gitu. Karena sekarang juga segala sesuatu ya membutuhkan kartu vaksin dan juga misalnya ya lebih dari itu sih untuk ketenangan kita bersama, keselamatan kita bersama. Seperti itu. Ya, selain administrasi juga pastinya untuk kesehatan kita juga sih Pak ya. Betul. Gitu. Jadi yang belum vaksin, Segera vaksin. usahakan segera vaksin ya, hubungi puskesmas terdekat atau misalnya tempat-tempat yang menyediakan layanan vaksin gitu. Jadi sukseskan program pemerintah ini agar kita misalnya bisa terbebas dari virus corona. Pak, terima kasih atas waktunya ya Sama-sama. Bapak. Iya Pak. Terima kasih. Oke, iya Pak. Baik. Halo Sobat Undrika, kita sekarang sudah bersama Dr. Kiki dari Puskesmas Batu Aji. Yuk kita tanya-tanya yuk dengan Bu Dokter nih tentang vaksinasi dosis 2 AstraZeneca di Universitas Riau Kepulauan. Halo Ibu, Bu Dokter. Bu Dokter gimana nih, dulu gimana Ibu? Di sini juga nggak yang dosis pertama? Iya. Oh di sini juga Bu. Gimana Bu dengan yang sekarang dengan yang kemarin kegiatan vaksinasi hari ini? Yang pertama lebih ramai sih ya sasarannya. Mungkin yang kedua ini karena harinya agak hujan, mungkin agak tertunda. Dan lingkupnya juga dosen karyawan ya Bu Dokter. Iya, pelayan publik sih sasarannya. Terus kemudian Ibu kalau di kampus misalnya kebanyakan itu yang tidak bisa vaksin itu biasanya gimana ya Bu? Paling sering karena tensinya tinggi, di atas 180 atau 110. Terus pernah terkonfirmasi COVID 3 bulan terakhir ini. Itu kan nggak boleh, harus tunggu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh lagi baru boleh divaksin. Itu maksudnya mungkin supaya imun tubuh itu tercipta sendiri gitu ya Bu ya, secara natural dalam Iya, tubuh satu. sih. Karena datanya juga masih dikunci karena BTKL kan sama sistem vaksinasinya kan ada connect juga, jadi datanya terkunci, jadi nggak bisa di input datanya, dan itu sertifikatnya nggak bisa keluar juga. Oh gitu ya Bu, masih di situ juga ya Bu ya. Ibu ada nggak harapan-harapan buat sahabat Undrika atau masyarakat pada umumnya tentang vaksinasi? Ya harapannya semoga semuanya tervaksin ya, jadi kita bisa langsung cepat dapat herd immunity-nya. Sekarang malah tenaga kesehatan malah divaksin ulang lagi, di booster lagi. Nanti nggak tahu masyarakat umum apa perlu booster atau enggak, nanti kita tunggu dari dinas kesehatan. Ada juga nggak sih Bu misalnya beredar hoax, misalnya beberapa
beberapa berbagai macam varian vaksin ya Bu ya. Sebenarnya pada umumnya sama atau hanya saja mungkin memiliki kipi yang berbeda gitu Bu setiap vaksin? Efikasinya sih yang paling penting ya. Efikasinya berbeda, kipinya juga pasti berbeda. Itu aja sih perbedaannya. Kalau efikasi itu keefektifan vaksin itu untuk mencegah virus COVID masuk. Oh gitu. Berarti kalau ada jenjang Ada persentasenya masing-masing. gitu ya. Kalau AstraZeneca dia efikasinya 70% menangkal virus gitu. Kalau Sinovac agak lebih rendah sedikit 65%. Kalau Moderna memang 94%. Tapi pemerintah ada menyuplai Moderna atau Pfizer nggak? Moderna sih untuk yang sekarang. Tapi itu bagi yang belum pernah divaksin sama sekali. Oke, sahabat Nurika, sudah selesai bincang-bincang dengan Ibu Dokter dan pastinya kalian harus vaksin ya Bu ya. Harus mensukseskan vaksinasi dan program pemerintah. Hai. Never have I been so alone, so alone. Maybe all I need is love. That's all I need tonight. Open. Ibu, Bapak. Iya, Mbak. Sudah vaksin Pak? Alhamdulillah, sudah. Oh, sudah. Berarti ini yang sebelumnya di kampus juga Ibu sama Bapak? Iya, Ya. di kampus. 29 Mei kemarin. Sama Iya. 29 Mei. Sekarang nih lagi nunggu 15 menit ya Pak, nunggu respon Iya, dari Pasca vaksin ya, Bu, ya. yang Kita benar. vaksin. Semoga nggak ada apa-apa lah, alhamdulillah sehat semua. Kalau sebelumnya Pak, vaksin yang pertama gimana Pak? Alhamdulillah saya tidak ada ini sih, tidak ada biasa aja sih. Kipinya ya Pak? Iya, Kayak tidak ada masalah gitu ya. Kalau saya cuma menggigil, malam aja sih badan tidak demam, tidak apa-apa, cuma menggigil saja. Tapi lebih banyak nafsu makannya nggak Bu setelah vaksin? Ya, sebenarnya mungkin bawaan diri juga ya. Karena reaksi masing-masing orang beda-beda kan. Tapi malah menggigil malam semua. Tapi itu memang biasanya kan kalau pasca vaksin memang ada reaksi tubuh seperti Iya, itu ya. benar. Bu? Ibu ada pesan-pesan nggak sama Bapak juga untuk teman-teman sahabat Unrika untuk mengenai vaksinasi Bu? Itu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Riau Kepulauan, pemerintah Kota Batam dan puskesmas terdekat yang telah membuat acara vaksinasi ini secara gratis. Alhamdulillah kami dosen-dosen sudah dapat vaksin. Ini dapat menunjang kami nanti apabila nanti diizinkan untuk perkuliahan secara tatap muka. Nah, ayo masyarakat, ayo yang belum vaksin, mahasiswa dan dosen-dosen, mari kita vaksin untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari COVID-19. Terima kasih. Ya. Oke, alhamdulillah, saya kira ini kita vaksin yang kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Riau Kepulauan dan pemerintah Kota Batam yang sudah memfasilitasi daripada vaksin untuk para dosen dan karyawan di Universitas Riau Kepulauan. Dan ini saya kira sangat bermanfaat sekali, penting untuk kita sebagai dosen, karena dosen ini adalah garda terdepan untuk dalam pengajaran nanti di kedepannya. Mungkin karena apabila sudah offline ya, pertemuan offline, maka kita juga bisa menjaga diri kita, keluarga kita dan juga mahasiswa kita yang mungkin kontak langsung dengan kita semua. Saya kira itu pentingnya. Jadi masyarakat jangan takut, mari kita sama-sama ikut vaksin, baik yang pertama atau yang kedua, untuk mensukseskan daripada program pemerintah ini. Terima kasih. Saya kira. Never know till you try. I guess you know that I'm hurting so. Pak, permisi Pak. Ya. Boleh testimoni Pak vaksinasi? Boleh. Ganggu bentar ya Pak ya. Ya, Pak, gimana Pak? Bapak vaksinasi kedua di sini Pak? untuk vaksinasinya di sini lumayan nyaman terkait dengan vaksinnya, nggak sakit, kemudian cukup inilah bagus lah pelayanannya, baik dari universitas, panitia maupun dari pihak puskesmas yang mengadakan di kampus Unrika Batam ini. Oh ya, waktu pertama kemarin demam nggak Pak? Pertamanya
agak nggak demam sih, tapi agak pegal-pegal aja ininya. Karena yang Tapi- pasca suntikan kali ya Pak ya. Iya. Terus kalau yang kedua ini gimana Pak? Udah kebal atau karena udah Untuk pertama yang udah kedua oke ini gitu? ya seperti biasa, nggak ada sih ininya rasanya, Oh ya, sama seperti karena biasa. sudah pengalaman. Ya. Oke Pak, ada ini nggak Pak salah pesan-pesan buat teman-teman di sana untuk vaksinasi kita Pak? Untuk vaksinasinya, untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, sebaiknya kita ikut vaksin karena bagaimanapun vaksin ini adalah sebuah langkah untuk memperkuat imun kita sehingga ketika nanti terjangkit virus COVID, badan kita jadi kuat gitu. Jadi efeknya itu nggak terlalu besar bagi kita dengan adanya vaksin ini. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya atas Oke. waktunya Pak bincang-bincangnya. Terima kasih Pak. Ya, Sahabat Undrika, udah selesai nih vaksinasi dosis 2 AstraZeneca di Universitas Riau Kepulauan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, jaga protokol kesehatan, dan sukseskan vaksinasi di negara kita.